Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat dengan NPM 242121111002 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan juga menceritakan sinopsis daripada novel dengan judul Lakon yang ditulis kemudian karya Pak Bodhi Ariswandi. Novel ini memiliki cetakan pertama pada September tahun 2024, kemudian diterbitkan di Langgam Pustaka. Novel lakon yang ditulis kemudian ini merupakan panggilan mendalam tentang relasi kuasa dan juga persoalan perempuan yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Novel ini mengajak kita sebagai pembaca untuk merenung kembali pada posisi dan nilai perempuan dalam sebuah bangsa. Seperti halnya pada novel ini menceritakan bagaimana pekerjaan perempuan di kala itu menjadi alat pemuas nafsu para lelaki hidung belang. Nah, untuk lebih rincinya lagi, mari kita sedikit mengulas beberapa kejadian dari novel yang ditulis kemudian. Novel ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Magdalena yang tak kapok dari kasusnya yang sama seperti itu. Dan dia itu adalah seorang bos atau mami, entah itu mucikari yang disebutnya, dari para pelacur di rumah makan Adem Ayem. Ia sangat disegani oleh anak buahnya, oleh para pelacurnya, karena ketegasannya dalam bertindak yang tidak main-main. Suatu ketika salah seorang pelacur, yaitu bernama Yanti, yang sudah muak dengan keadaannya, ia memutuskan untuk kabur dari rumah makan Adem Ayem itu di pagi buta dikala semua orang terlelap tidur. Namun naasnya kemanapun akan kabur, itu pasti akan diketahui oleh anak buahnya dari Magdalena. Setelah Yanti tertangkap pun, nasib buruk menimpanya. Ia dihabisi oleh anjing peliharaan milik Magdalena, yaitu 2 anjing, di perumahan kosong. Begitulah kiranya jika anak buah daripada Magdalena berani bertindak gegabah pada dirinya, dia tidak segan-segan untuk memberikan hukuman yang kejam kepada mereka yang berani bertindak. Padahal Yanti itu akan menikah dengan seorang lelaki bernama Kang Pirman. Setelah itu kamar Yanti pun kosong. Kemudian Magdalena menyuruh para pelacur lain untuk membersihkan kamar Yanti. Ketika para pelacur membersihkan kamar Yanti, di sana mereka menemukan sebuah kotak yang dimana isinya berisi tentang foto-foto masa kecil Yanti bersama keluarganya, dan juga ada diary. Di diary tersebut menceritakan keseharian Yanti selama di rumah makan, apalagi menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Kang Pirman, dan dia memberitahu bahwa dia akan segera menikah. Makanya Yanti bersikeras untuk minggat dari rumah makan Adem Ayem tersebut. Kang Pirman pun sama, dia pulang dari kampung tempat dia bekerja, yaitu di perkebunan sawit, karena dia sudah mengetahui kan akan menikah 2 minggu lagi bersama dengan Yanti. Dia tahu pekerjaan Yanti itu adalah seorang pelacur, walaupun memang Yanti tidak pernah bercerita padanya. Sehingga sesampainya dia di bandara, dia tidak langsung pergi ke rumahnya, tapi dia menghampiri ke rumah makan Adem Ayem berharap bisa bertemu dengan Yanti kala itu. Namun Magdalena pun mengalihkannya dengan seorang pelacur lain bernama Rika. Di kamar pun mereka tidak melakukan apa-apa. Rika memberitahukan bahwa Rika itu sudah minggat dari rumah makan Adem Ayem ini dari beberapa hari yang lalu. Mengetahui itu, Kang Pirman pun bergegas pulang dan memberikan uang tips kepada Rika bahwasanya dia telah berbincang-bincang di kamar bersamanya. Namun yang tidak diketahui Kang Pirman bahwasanya memang Yanti itu sudah tiada. Jadi Kang Pirman itu menempuh di jalan ini, namun Yanti pun menempuh di jalan yang lain. Kemudian kita beralih ke Sukat. Sukat ini adalah salah seorang anak buah Magdalena yang bertugas untuk memberikan tipu daya kepada perempuan untuk bisa diajak dan dijadikan pelacur atau anak buah daripada Magdalena ini. Seperti halnya yang terjadi pada Dahlia ini yang menjadi korban Sukat. Dahlia ini seorang pekerja di toko baju. Tiap hari Sukat datang ke tempat kerjanya Dahlia, namun tak kunjung ketemu karena kala itu Dahlia sedang libur kerja. Sampai suatu ketika Dahlia bisa bertemu dengan Sukat, dan seiring berjalannya waktu mereka dekat dan sering bertemu, seringkali juga diajak ke Kali Sudra. Sampai suatu ketika Dahlia diajak ke tempat tinggalnya Sukat yang katanya akan diketemukan dengan bibinya Sukat, yang padahal bibinya itu adalah si Magdalena.
Dahlia ini sudah disiapkan oleh Sukat kepada Magdalena sebagai barang baru atau pelacur baru, yang sampai akhirnya Sukat pergi dan Dahlia bersama Magdalena untuk bisa bekerja sebagai seorang pelacur. Sampai bertahun-tahun Dahlia melayani berbagai pria hidung belang, ia tetap menaruh dendam kepada Sukat yang telah menjebaknya. Hingga suatu ketika Dahlia tak memberikan kepuasan kepada pelanggannya Magdalena, Magdalena pun mengamuk sejadi-jadinya kepada Dahlia di dalam rumah bordir tersebut. Kericuhan terjadi sampai Magdalena menjadi korban atas kejadian itu oleh Dahlia sendiri. Dahlia menyuruh para pelacur lainnya untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Bertahun berlalu, Dahlia selalu menunggu kedatangan Sukat. Sampai suatu hari, Sukat datang kepada Dahlia. Banyak pembicaraan antara Sukat dan Dahlia di rumahnya Dahlia. Sampai di mana Dahlia memberikan slayer kepada Sukat yang diikat di lehernya. Hingga kemudian slayer yang ada di lehernya Sukat, Dahlia tarik sekuat mungkin, dan Sukat yang sudah paruh baya, sudah tua, tak memiliki tenaga pun akhirnya meninggal di tangannya Dahlia. Begitulah kurang lebih review dari beberapa bagian novel lakon yang ditulis kemudian karya Pak Boja Deswandi ini. Novel ini sangat-sangat bermanfaat. Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil dari novel ini. Novel ini sangat keren pokoknya. Begitulah kurang lebih review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahmat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.